sudah tidak apa-apa. Hanya sejarah singkat untuk menyampaikan kepada Anda, chili ini cabai ini sebenarnya tidak, datang dari Prancis, tapi dari Meksiko. Dan kita tahu pada tahun 1670, cabai ini sudah ditanam di kawasan Basque. Kawasan Basque ini bukan suatu negara, tapi suatu kawasan di Prancis Selatan. Pada tahun 1990, sekelompok produsen memutuskan untuk melindungi cabai ini dan berupaya untuk mendapat pengakuan dari Pimong. Pada tahun 2000, kami memperoleh, setelah 10 tahun bekerja, kami memperoleh label AOC Prancis dan kemudian kami memperoleh label PDO. So, what is the Pimon Espelette? Jadi apa itu Pimon Espelette? Pimon Espelette ini merupakan satu produk tapi ada 3 versi, yaitu dalam bentuk bubuk, yaitu produk ini masih produk baru kami, dan kemudian cabai ikat, dan kemudian cabai segar. Kawasan Basque itu ada di selatan Prancis, dan kawasan ini hanya terbatas di 10 desa, jadi sekitar 100 hektar. Dan kawasan produksinya itu panas dan basah. Anda lihat ada tanda-tanda khusus untuk kualitas. Saya tidak tahu apakah kita bisa melihat di gambar di sisi kiri Anda, yaitu bentuk bubuknya. Anda lihat stempel kami, dan selain itu ada stempel PDO. Produksi spesifik adalah di Enau. Jadi Enau adalah institut PDO nasional kami dan merupakan organisasi penting yang nanti akan kita bahas. Hanya satu varietas dengan kerapatan penanaman yang khusus dan hanya boleh ditanam dengan tangan. Dan masa panennya cukup panjang, yaitu dari pertengahan Agustus sampai akhir November. Irigasi dan penggunaan pestisida itu sangat diatur, dan kami sangat ketat dalam pemrosesan bubuk cabai Pimon d'Espelette. Seperti Anda lihat, cerita keberhasilan kami sebagai produk pertanian sejak kami memperoleh label PDO, kami mendapati pertumbuhan yang sangat tinggi. Ketika saya bergabung di sektor ini, hanya ada 30 produsen, tapi sekarang ada 216 produsen, dan produksi kami pada tahun 2001-2022 adalah 277 ton serbuk. Yang ingin saya sebutkan tentunya, ini sangat luar biasa dan sangat baik untuk produsen. Tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa cerita keberhasilan yang saya bagi dari seluruh kawasan, yaitu dalam waktu 15 tahun, kami PDO Pimon d'Espelette menjadi lambang, menjadi citra dari kawasan Basque, dan juga produksi kami cukup besar di Prancis dan juga mungkin di dunia. Ke slide berikutnya, terima kasih. Label PDO untuk produsen tentunya ini merupakan persyaratan kualitas, tapi kita bisa bilang bahwa bagi banyak produsen pada awalnya ini sangat menuntut sekali, khususnya di sektor ini, karena mengatur spesifisitas baik kontrol internal maupun eksternal, berbagai kewajiban manajemen,
serta struktur untuk pengakuan ini, serta adanya pemanfaatan ekonomi untuk pengembangan kawasan, baik secara supaya bisa dikenal di kawasan dan secara internasional, dan juga merupakan perlindungan untuk penipuan barang palsu dan kompetisi dari produk yang tidak berlabel. Label PDO ini mengharuskan struktur pengelolaan khusus. Lihat, mari kita masuk ke slide berikutnya. Kami mengorganisir bersama sindikat yang merupakan satu-satunya organisasi penghasil Payment Despilate PDO yang terdiri dari para produsen, pengemas, dan pemroses PDO dengan satu direktur yang terdiri dari 11 produsen serbuk cabai dan satu penghasil cabai segar dan satu pengemas dengan 6 pegawai. Ini cukup banyak untuk suatu sektor yang sangat kecil. Misi sindikat ini adalah untuk meningkatkan kualitas Pimon Despilate, promosi dan komunikasi, proteksi, dan pengelolaan PDO. Saya bisa bilang label PDO, tapi kami juga berkomitmen untuk meningkatkan produksi Pimon Despilate. Jadi menghormati prosedur otorisasi dan menghormati otoritas sindikat. Bersama mematuhi spesifikasi PDG dan memastikan keterlacakan, turut serta dalam pelatihan teknis dan kualitas, bertanggung jawab untuk reputasi Pimon Despilate, dan kita harus bangga juga untuk menjadi produsen dari Pimon Despilate. Saya diminta di sini untuk menyampaikan aspek komersial original dari sektor kami, tapi saya ingin menekankan bahwa kami tidak punya koperasi. Jadi para produsen ini memasarkan produk dari mereka tentang berbagai tindakan kontrol. Ada berbagai kontrol internal dan eksternal. Yang pertama, Anda tahu setiap tahun ada 10 produsen baru. Jadi para produsen baru ini dikontrol. Pertama-tama mereka dilatih selama 2 minggu untuk memproduksi Pimon Despilate, dan mereka juga belajar bagaimana menjual Pimon Despilate. Dan para produsen baru ini secara otomatis dikontrol pada tahap awal praktek pertama mereka dikontrol oleh organisasi independen. Dan para pengontrol ini mengkoreksi spesifikasi PDO dari para produsen dan memastikan sertifikasi PDO dari produk dan mengimplementasikan sanksi. Untuk para produsen lainnya, kami mengontrol, kami melakukan kontrol sekali dalam 2 tahun, dan kontrol ini dipastikan oleh sindikat atau oleh organisasi independen, dan mereka memverifikasi kondisi produksi. Bentuk kontrol lainnya dilakukan oleh INAU, seperti saya sampaikan tadi, Institut PDO Nasional. Mereka mengawasi kawasan pedesaan, memverifikasi semua tanaman, menjalankan sanksi, dan membantu sindikat jika ada tindakan pemalsuan. Selain itu, selain kontrol, kami juga melakukan kontrol organoleptik. Setiap batch dikontrol, banyak sekali hal yang harus dilakukan dan banyak waktu yang digunakan. Karena kami memiliki 2.000 batch cabai bubuk, dan batch ini dikontrol oleh panel penguji, panel ahli yang benar-benar mengetahui produk ini. Mereka menggunakan panduan
tegas yang dibuat oleh para produsen. Jadi kontrol organoleptik ini dilakukan dengan mata untuk melihat warna dan kehalusan. Kemudian kita menggunakan hidung kita untuk keharuman dan intensitas. Kemudian kita mencicipinya dengan mulut untuk profil rasa pedasnya dan intensitas pedasnya. Dan Anda tahu Pimon Despillet sangat dikenal karena baunya yang harum dan juga rasa pedasnya yang sedang. Saya yakin bahwa di Asia cabai Pimon Despillet dianggap kurang pedas, tapi untuk bangsa Eropa atau Amerika ini rasanya cukup pedas. Jika ditemukan ketidakpatuhan, kami pada awalnya kami melakukan kontrol ini 15-20 batch. Jadi jika ada 3 batch yang ditolak, produsen akan kehilangan haknya untuk menggunakan label PDO untuk produknya. Dan juga kontrol juga dilakukan untuk cara memproduksinya. Yang bisa saya katakan untuk kontrol organik ini, hanya kurang dari 1% batch untuk keseluruhan sektor yang ditolak. Sebelum menyelesaikan presentasi ini, saya ingin memberikan contoh tindakan pemalsuan. Terima kasih. Aturan ketat untuk penggunaan Pimon Despillet itu mungkin berbeda. Tadi banyak dibicarakan berbagai peraturan dan kesulitan. Tapi bagi kami tidak tahu untuk masing-masing kasusnya. Kami tidak tahu apakah itu ketidaktahuan dari aturan PDO, aturan perlindungan PDO, atau memang suatu bentuk ketidakjujuran. Saya ambil contoh, yaitu pertama adalah penyalahgunaan asal. Banyak cabai yang dijual dengan nama Pimon Despillet. Saya menemukan kasus ini di beberapa negara di Eropa, di Jerman, Denmark, tapi juga di Amerika Utara dan Kanada. PDO ini memiliki kawasan produksi yang unik. Jadi cabai yang ditemukan di sini tidak bisa, cabai lain tidak bisa menggunakan nama Pimon Despillet. Jadi kami mengambil langkah pertama untuk hak bagi produsen, dan kami jelaskan kenapa mereka tidak boleh menjual dengan nama Pimon Despillet. Sampai sejauh ini tidak cukup hanya berkomunikasi dengan petani. Itu sudah cukup, kami tidak menemukan masalah. Tapi kasus lain yang kami hadapi adalah ada produk lain Pimon Despillet digunakan untuk bukan produk pertanian. Ada beberapa kasus, misalnya untuk menggunakan nama kami untuk perhiasan dan barang-barang dekoratif. Dalam kasus ini, sindikat PDO dan para produsen pada kasus ini pengguna nama tersebut bukan merupakan produsen atau anggota PDO kami, dan seringkali kami bisa menyelesaikan masalah ini dengan melakukan komunikasi.
sehingga nama kami bisa kami peroleh kembali. Mulai saat ini kami harus melakukan aksi untuk untuk mengajukan ke pengadilan karena ada pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan nama kami kembali, dan bahkan mereka menggunakan nama kami untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kami ajukan ke pengadilan. Dan kami sangat senang dengan hasil dari proses yang kami lakukan. Dan yang terbaru adalah penyalahgunaan nama. Piemonte Poulet merupakan suatu produk proses dalam jumlah yang tidak terkait. Pelanggaran ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan makanan dengan menggunakan produk kami secara tidak benar. Jadi kami menghadapi kasus yang sangat berat dengan ini. Karena Piemonte Poulet ini bukan produk normal, tidak seperti sayur mayur atau ikan. Ini hanya bumbu yang dijual sebagai cabai. Tidak ada aturan hukum untuk mengatur tentang bumbu-bumbu. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan nama kami, keterangan nama kami, tapi jika Anda lihat persentase produk mereka, ternyata itu adalah produk kacang. Tapi mereka menjual produknya di label produk mereka tulis ayam dengan Piemonte Poulet PDO, tapi kenyataannya jumlahnya sangat kecil dalam produk tersebut. Jadi tidak ada siapapun yang bisa mengidentifikasi bahwa terdapat Piemonte Poulet di dalam produk mereka. Dan kami menjangkau perusahaan-perusahaan ini dan kami bilang, Anda tidak boleh menggunakan nama produk kami untuk kepentingan Anda. Dan mereka menanggapinya, konsumen kami sangat puas dengan produk kami. Jadi kami tidak harus meningkatkan persentase Piemonte Poulet di dalam produk kami. Dan sampai sejauh ini, kami tidak bisa melakukan tindakan hukum ke pengadilan untuk permasalahan ini dengan tidak adanya pengaturan tentang bahan bumbu ini. Dan itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda sekalian.